Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya Lukman Masudi. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman semua berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, kabarnya senantiasa baik, sehat, dan lancar semua aktivitas maupun usaha Anda. Amin. Terima kasih banyak untuk para subscriber setia channel Lukman Masudi. Mudah-mudahan Anda senantiasa mendapatkan yang terbaik dengan apapun yang Anda kerjakan. Dan juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, channel Lukman Masudi. Silahkan subscribe agar Anda bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari apa yang kami bagikan di channel YouTube Lukman Masudi. Nah, teman-teman semua, ya, di video ini saya men-sharingkan hal yang sekiranya sangat penting, ya, terutama untuk para kalangan anak-anak muda, masih sekolah, masih kuliah, atau baru lulus kuliah, ya, sedang baru adaptasi dalam dunia kerja. Nah, apa yang perlu dimiliki atau dilakukan di usia muda, ya, terutama di sini temanya adalah tentang karir maupun ekonomi. Apa hal yang semestinya sudah kita lakukan di usia muda, ya. Nah, teman-teman, di usia muda itu penuh gairah dan penuh energi, penuh harapan, ya. Itulah usia muda. Nah, namun kita harus bijaksana, ya, dalam menggunakan sumber daya kita di usia muda agar kelak di masa dewasa maupun di masa tua atau di masa pensiun, ya, kita sudah bisa hidup tenang, bahagia, mapan secara ekonomi bersama keluarga. Caranya, pergunakanlah atau isilah masa muda dengan hal yang benar, hal yang produktif. Nah, apa yang perlu dilakukan atau dikerjakan untuk generasi muda atau kalangan anak-anak muda, baik yang masih sekolah maupun sedang kuliah atau baru masuk di dalam dunia kerja, ya, teman-teman. Yang jelas, salah satu kebutuhan manusia dalam hidup ini adalah kita butuh penghasilan, ya. Sebagai manusia, kita semua memiliki kebutuhan hidup yang mana dengan kita bekerja atau berusaha, kita mendapatkan penghasilan untuk kita gunakan membiayai kebutuhan hidup. Kalau kewajiban manusia, ya, ini kalau untuk umat muslim adalah kita diwajibkan untuk beribadah, ya, kepada Allah. Nah, selain beribadah sebagai manusia, tentu kita memiliki kebutuhan dalam hidup, yang mana untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita perlu uang, perlu penghasilan, ya, entah dengan cara bekerja maupun dengan cara usaha sendiri. Nah, teman-teman, setiap orang dewasa tentu memiliki masa muda, ya, nggak langsung dewasa, nggak langsung tua. Nah, yang paling penting, ya, di saat Anda masih muda, teman-teman, gunakanlah, ya, dengan baik masa muda Anda dengan benar. Gunakan untuk belajar, ya, terutama tentang aset, membangun aset atau memerintis usaha, ya, karena itu sangat penting sekali. Yang jelas di masa dewasa nanti atau di masa tua Anda akan terus membutuhkan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda, ya. Banyak cara untuk mendapatkan penghasilan, bisa dengan cara bekerja, ya. Tetapi kalau zaman dulu, ya, seperti orang tua kita selalu mengajarkan sekolah yang tinggi, sekolah yang baik, sekolah yang pinter, agar kelak ketika lulus bisa dapat kerja yang baik. Kerja yang baik biar hidupnya enak, tidak susah seperti orang tua. Ya, ini tidak salah. Tetapi untuk generasi zaman dulu, zaman telah berubah, cara orang mendapatkan penghasilan, mencari penghasilan juga telah mengalami banyak perubahan, ya. Nah, kalau kita peka terhadap peluang, kita sebetulnya bisa menggunakan masa muda kita dengan benar, ya. Gunakan masa muda untuk belajar bisnis, ya. Anda ikut organisasi yang produktif yang sekiranya bisa mengembangkan pengembangan diri Anda, ikut seminar, workshop maupun pelatihan seputar bisnis, kewirausahawanan, baik seminar online, seminar marketing, seminar bisnis, seminar MLM, Anda ikuti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengetahuannya, wawasannya atau keterampilannya. Dan itu sangat penting untuk masa depan, ya. Nah, ketika kita hanya kerja waktu kita hanya habis untuk kerja. Sementara tidak banyak kesempatan untuk belajar aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan ini.
Ya, gunakan masa muda dengan baik, terus belajar, tambah ilmu, kembangkan relasinya yang luas, lingkup pertemanannya yang harus luas. Ya, jaringan pertemanannya kalau bisa dari generasi yang berbeda, ya, kalangan generasi yang lebih muda dari Anda punya, maupun Anda juga memiliki komunitas atau lingkungan pergaulan yang lebih senior secara umur dibanding Anda. Ya, itu akan memberikan Anda banyak wawasan atau pengetahuan. Di generasi muda kita belajar gairahnya atau semangatnya, ya, atau keberaniannya, itu kalangan anak muda. Kalau generasi orang dewasa, orang tua, kita belajar tentang kebijaksanaannya, kehati-hatiannya, maupun kesabarannya. Itu ya teman-teman ya, kembangkan lingkup pertemanannya, ya, gunakan masa muda dengan baik. Kalau berbicara tentang seneng-seneng itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Ya, kita hidup ini harus banyak belajar, teman-teman. Dan belajar itu nggak cuma di bangku pendidikan sekolah. Ya, setelah kita lulus sekolah, lulus mondok pesantren atau lulus kuliah, bahkan kita sudah masuk dalam dunia kerja pun kita perlu terus belajar, mengupgrade pengetahuan, wawasan, keterampilan maupun pengalaman kita. Apa gunanya ilmu? Ilmu membuat hidup kita menjadi mudah. Itu ya teman-teman ya. Pekerjaan 10 tahun dengan ilmu bisa disingkat menjadi cuma 1 minggu, 2 minggu. Jadi jauh lebih hemat, jauh lebih efektif maupun lebih produktif. Itu ya teman-teman ya. Cari ilmu untuk apa? Menunjang biar hidupnya menjadi lebih mudah dan lebih bahagia. Itu ya teman-teman ya. Ikutlah organisasi maupun komunitas yang sekiranya positif, ya, nggak masalah. Anda dapat pengalaman, dapat wawasan, itu sangat penting sekali. Itu ya teman-teman, maupun itu organisasi tentang bisnis, keagamaan, sosial dan lain sebagainya, selama itu positif atau baik. Berteman boleh dan bisa dengan siapa saja. Belajar juga bisa belajar dari mana saja, dari berbagai sumber. Yang paling penting kita harus punya filter. Apa itu filter? Kita harus bisa menyaring. Ya, kita bisa berteman di mana saja, berkawan dengan siapapun, ya, baik generasi muda maupun orang tua, berteman dari berbagai latar belakang manusia, nggak masalah, ya. Itu menambah relasi maupun pengalaman kita. Yang terpenting di dalam bergaulan, kita harus memiliki filter atau masker. Apa gunanya filter? Filter ini untuk menyaring mana yang sekiranya tidak baik, jangan ditiru. Yang baik kita tiru untuk memperbaiki atau untuk mengupgrade, menunjang kehidupan kita menjadi lebih baik. Contoh hanya yang baik, yang tidak baik jangan dicontoh. Ya, ibaratnya kalau sekarang ini kemana-mana bawa masker, ya, atau filter untuk menyaring. Jadi belajar pada sesuatu, pada siapapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita saring. Yang dicontoh hanya dari sisi positifnya atau sisi baiknya. Ketika kita ketemu orang gagal, kita ambil hikmahnya. Kenapa dia bisa gagal? Kalau gitu, saya akan belajar dari pengalamannya supaya saya tidak gagal seperti dia, agar saya punya peluang lebih berhasil, tidak seperti beliau. Nah, dan ketika sebaliknya kita ketemu orang sukses, kita belajar, wah, apa yang menyebabkan dia sukses? Oh, ternyata dia rajin, dia disiplin, totalitas, dia komitmen. Kalau begitu, agar saya bisa sukses, ya, bahkan bisa lebih sukses seperti beliau, saya harus seperti itu, harus disiplin, rajin, semangat belajar dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman ya, belajar, ya, gunakan masa muda dengan baik, ya. Anda jangan berpikir, wah, saya masih sekolah, belum mikir tentang bisnis, belum mikir tentang pengembangan diri. Anda sekolah kan untuk belajar, jadi sama-sama belajar, ya. Anda masih sekolah, masih belajar, itu waktu luangnya sangat banyak. Ya, sekarang ini banyak sekali ya, di grup Facebook, di grup WhatsApp, grup Instagram, maupun di grup lain, banyak sekali ya organisasi maupun komunitas-komunitas. Ada yang tentang bisnis, tentang agama, pengembangan diri, banyak sekali. Tinggal kita punya kemauan atau tidak. Kita belajar ini bukan untuk orang lain, terutama adalah untuk kita sendiri. Manfaatnya yang terbesar ya adalah untuk diri kita sendiri.
kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan terbuka kepada kita. Dunia itu akan lunak bersikap kepada kita. Sementara kalau kita lunak terhadap diri kita sendiri, kita malas-malasan, kita nggak mau ribet, nggak mau repot, ya, maka dunia ini akan berlaku kejam dan keras kepada kita. Hanya kita harus keras terhadap diri kita, dalam artian kita harus disiplin, kita harus berkorban, kita harus investasi, kita harus semangat dalam belajar, kita harus melayani. Ya, kalau Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki dalam hidup Anda, artinya Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan. Saya ulangi lagi, kalau Anda ingin mendapatkan kehidupan yang belum pernah Anda miliki, artinya Anda memang mau tidak mau harus bersedia melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda lakukan. Mungkin selama ini, ya, lihat usia Anda sudah umur berapa, ya, sudah kepala 2, kepala 3, atau kepala 4, atau kepala 5, ya, Anda mungkin masih merasa jauh dari impian atau cita-cita Anda. Padahal selama ini Anda sudah usaha, sudah kerja keras, tetapi masih jauh dari cita-cita Anda. Artinya apa? Anda belum dan perlu melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah Anda lakukan. Mungkin Anda sudah kerja, mungkin Anda sudah usaha, tetapi ada bagian yang belum Anda lakukan. Mungkin Anda belum kerja keras, atau mungkin sikapnya belum dikembangkan, mungkin wawasannya belum dikembangkan, ya, mungkin ada bagian-bagian yang belum dilakukan, kurang disiplin, kurang sabar, kurang telaten, atau kurang totalitas, atau kurang komitmen, ya, kurang tekun dalam menjalankan bidang usaha Anda. Terlalu cepat menyerah, gampang putus asa, ya, gampang menyalahkan orang lain atas kegagalan Anda. Ya, Anda harus flashback, harus lakukan evaluasi diri. Ya, kita harus terbuka, harus jujur, kita harus berani bertanggung jawab untuk nasib maupun masa depan kita sendiri. Ya, terus belajar, tambah wawasan, tambah pengalaman, bertemanlah dengan orang-orang yang sekiranya bisa membuat Anda semakin berkembang. Dalam mencari teman itu jangan cuma berteman dengan orang yang membuat Anda senang. Mabuk ya, oke siap. Main judi, oke siap. Karaoke, ayo siap. Itu bukan teman yang baik namanya. Sahabat yang baik, teman yang baik, ketika Anda mau masuk jurang, dia akan nahan Anda. Jangan. Ya, meskipun Anda tidak suka, teman baik Anda juga akan mengatakan jangan. Itu teman-teman. Teman yang benar-benar baik, lingkungan yang benar-benar baik adalah lingkungan yang membuat Anda semakin baik, semakin berkembang. Bukan ketika Anda senang mereka ada, ketika Anda susah mereka nggak ada, atau teman yang hanya sekedar membuat Anda senang, tetapi tidak membuat Anda berkembang. Saran saya teman-teman, carilah teman, mentor, guru, pembimbing, atau orang yang Anda pandang berhasil atau berwawasan, yang sekiranya mau membantu Anda, peduli dengan Anda, ya, yang ikhlas mau peduli, mau membantu Anda, mengajari Anda hal-hal yang sekiranya membuat Anda berkembang. Bertemanlah dengan mereka, dekati mereka, jangan sungkan untuk berguru pada mereka, siapapun mereka, entah Anda kenal dari media sosial atau kenal dari Facebook, ya, biarpun nggak pernah ketemu, ucapkan terima kasih, ya, mintalah diajari, seperti itu, nggak usah sungkan-sungkan teman-teman. Ya, Anda harus, ya, tawadu, siapapun beliau minta diajari, sikap Anda harus baik, seperti itu. Seperti belajar YouTube, seperti itu teman-teman, ya, belajar kepada siapapun. Belajar bisnis juga bisa dari manapun, dari siapapun. Intinya adalah tentang kemauan kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, itu saran saya untuk Anda, generasi muda, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, maupun yang baru masuk dalam dunia kerja. Pergunakanlah masa muda Anda dengan baik, ya, belajar bisnis, belajar membangun aset, karena itu pasti akan sangat Anda butuhkan, ya, untuk memiliki sumber penghasilan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat, ya. Kalau Anda punya pendapat, punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Begitu pula buat Anda yang mungkin memiliki request konten video, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah konten yang terbaik akan saya pilih dan akan saya jadikan konten video di
berikutnya. Itu ya teman-teman ya. Ikuti terus video-video di channel Lukman Marsudi. Terima kasih atas subscribe Anda. Dukungan Anda sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa menjadikan channel Lukman Marsudi ini bisa semakin baik, semakin berkembang, dan bisa lebih semangat dalam membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.